Assalamualaikum. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini kalau Allah sudah datangkan ridho kepada kita. Tugas kita ini hanya menggapai kemuliaan dengan sabab. Dan sabab yang Islam tawarkan adalah ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah di ridho orang tua, murkanya pun sama. Sehingga buat orang tua enggak usah khawatir dengan usia tua. Usia tua merupakan buah yang dipetik apa yang kita buat di usia muda. Al jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Manakala kita mencintai orang tua kita dulu, menyayangi mereka, anak-anak kita akan menyayangi kita insya Allah. Dan itu bukan direkayasa, tapi total. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Merendahlah kita di hadapan orang tua kita, bak piik burung di hadapan induknya. Bukankah begitu bahasa Quran? Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, siapapun kamu. Jutaan manusia memuliakan kamu, harta berglamor yang kamu miliki demi Allah. Merendahlah di hadapan orang tuamu. Sehingga tidak ada kemuliaan di atas dunia ini melebihi kemuliaan Allah berikan ridho orang tua dalam hidup kita. Ya Allah, ambil semua yang kumiliki, ambil ya Allah. Ambil semua yang kau titipkan pada kami ya Allah dari harta dunia ini. Tapi tolong jangan ambil tali kasih kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Cinta yang sejati yang perlu kita miliki Allah datangkan dalam kehidupan kita. Maka sangat disayangkan sekali kalau anak-anak muda ini malah ingin menggapai sebuah kemuliaan tanpa ridho orang tuanya. Sangat disayangkan sekali. Bahkan Islam, agama yang menjadikan bakti ke orang tua itu merupakan sebuah bagian takdir. Ketika ada ayat yang di mana Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Allah katakan, Allah telah takdirkan manusia untuk mentauhidkan Allah dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Anda tahu ihsan? Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah, kalaupun kau tak melihat Allah, Allah melihat dirimu. Artinya tidak ada orang tua di hadapan kita, demi Allah cintai mereka, sayangi mereka. Dengan cara yang seperti apa? Jadilah anak yang saleh. Anak yang saleh yang pernah diminta oleh orang tuanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh. Anak yang betul-betul mengerti bahwa orang tuanya butuh anak ketika menghadapi kematian. Ketika napas mulai terpenggal. Anak berkata, wahai ayah, la ilaha illallah. Wahai mama, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Air mata keluar, menangis, membimbing orang tua di akhir hayatnya, tapi tangis bahagia karena ujung kalimatnya la ilaha illallah. Mereka menanti kita di pintu surga insyaallah. Semoga Allah muliakan kita insyaallah. Wallahu a'lam. Rezeki yang tidak disadari. Dulu saya mengira bahwa sholat duha, sholat tahajud, membaca Al-Quran, dan membaca zikir itu dapat menjadi penyebab terbukanya pintu rezeki atau harta kita. Hingga saya memahami bahwa justru ibadah-ibadah itulah sendiri adalah sebuah rezeki yang besar dan berharga bagi kehidupan kita. Karena jauh sebelum ini yang saya pahami adalah bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang berwujud uang, gaji yang besar, orderan yang banyak, job yang banyak, urusan pekerjaan yang lancar, banyaknya tabungan uang di bank, banyaknya aset yang kita miliki, seperti kendaraan, properti, dan berbagai hal lainnya. Intinya selama ini saya berpikir bahwa rezeki itu adalah harta. Namun setelah saya mencari tahu, menggali lebih banyak lagi tentang apa itu rezeki sesungguhnya di dalam Islam, ternyata kita salah besar sobat hebat semua. Ternyata langkah kaki yang dimudahkan untuk hadir ke majelis ilmu itulah rezeki. Langkah kaki yang dimudahkan untuk sholat berjamaah di masjid itu pun rezeki. Bahkan kesempatanmu menonton video ini itu pun adalah sebuah rezeki dari Allah. Hati yang Allah jaga jauh dari sifat iri, dengki, dan kebencian itu pun rezeki. Memiliki banyak teman yang soleh dan saling mengingatkan itu juga rezeki. Saat keadaan sulit bahkan penuh keterbatasan itu pun juga rezeki. Karena mungkin dengan keadaan seperti itulah kita mencari Allah dan lebih dekat dengan Allah.
Bahkan bisa jadi jika keadaan sebaliknya justru akan membuat kita lebih condong bersikap kufur, sombong, angkuh, dan justru lupa diri. Punya orang tua yang sakit-sakitan itu pun ternyata adalah rezeki, karena itu merupakan ladang amal pembuka pintu surga bila kita tulus ikhlas mengurus mereka. Tubuh yang sehat adalah rezeki, bahkan saat diuji dengan sakit, itu pun bentuk lain dari rezeki, karena sakit adalah penggugur dosa-dosa kita. Dan mungkin akan ada jutaan list lainnya bentuk-bentuk rezeki yang tidak pernah kita sadari, apalagi kita syukuri selama ini. Suami, istri, dan anak-anak sehat, itu pun adalah rezeki. Anak-anak bisa bersekolah lancar, itu juga rezeki. Hidup rukun sama tetangga pun rezeki. Bahkan bila kita mendapatkan WA, Instagram, Facebook, atau bahkan YouTube tentang kajian, tentang tausiah keagamaan yang mengajak dan mengingatkan tentang kebajikan, kebaikan, itu pun juga adalah rezeki. Karena dengan hal itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sobat hebat semuanya, justru yang harus kita waspadai adalah ketika hidup kita serba berkecukupan, penuh dengan kemudahan dan kesenangan, padahal begitu banyak hak Allah yang belum mampu dan tidak bisa kita tunaikan. Astagfirullahalazim. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid, Allah menyampaikan, dan sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka mari bersyukur dengan segala jenis rezeki yang pernah Allah berikan kepada kita. Terus dekatkan diri kepada Dia yang Maha Kaya, pencipta alam semesta raya, hingga kelak rezeki terbesar kita adalah ketika kita mampu berjumpa dengan Ia yang menciptakan kita dan juga berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Doa saya buat sobat hebat semuanya adalah semoga siapapun yang menonton dan mendengar motivasi Islami ini, Allah berikan kelapangan rezeki, kebahagiaan tiada tara di dunia dan kelak di surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Jika kita ingin melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah di mana ia saat adzan subuh berkumandang. Apakah ia bergegas menembus gelapnya subuh, atau ia masih asyik meringkuk dan menikmati amisnya kencing syaitan? Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa mereka yang bangun subuhnya kesiangan, maka syaitan telah mengencingi telinganya. Relakah kita ketika kuping kita menjadi pispotnya syaitan? Na'udzubillahi min dzalik. Kita merasa begitu dekat ketika disuruh berlari 100 meter. Namun beberapa meter saja ke masjid untuk sholat subuh berjamaah terasa begitu berat. Ketika kita terlelap tidur, syaitan membuat 3 ikatan, di mana setiap ikatan itu tertulis, malam masih panjang, tidurlah terus. Ketika anak Adam bangun, lepaslah 1 ikatan. Ketika ia beranjak untuk berwudu, lepaslah 1 ikatan yang lain. Dan ketika ia sholat, lepaslah seluruh ikatan. Demikian jelas sebuah hadis sahih. Tetap tidur di waktu pagi dan menjadikan telinga ini tuli akan seruan muadzin bisa menyebabkan kemiskinan. Kalaupun tidak miskin secara materi, maka akan miskin kesehatan. Apalah artinya banyak uang, namun penyakit menumpuk? Apalah arti harta yang melimpah kalau tidak memiliki kesehatan? Dikatakan dalam sebuah riwayat, tidur di pagi hari mewariskan kemiskinan. Riwayat ini segaris lurus dengan sebuah penelitian bahwa tidur di pagi hari dapat menyebabkan penyakit diabetes. Bahkan Nabi SAW pernah membangunkan Aisyah yang ketika itu sedang tidur di waktu pagi, seraya berkata, "Bangunlah dan saksikanlah, sesungguhnya Allah membagikan rezekinya di pagi hari." Subuh berjamaah menjadi ukuran keimanan seorang muslim
karena ia merupakan sholat yang berat bagi mereka yang masih ada nifak di dalam hatinya. Nabi SAW bersabda, "Inna afqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa." Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya, sekalipun dengan merangkak. Salat subuh begitu memberatkan langkah, karena hadir di saat kita asyik menikmati empuknya kasur. Sedangkan salat isya, karena waktunya panjang, sehingga kebanyakan kita sering menunda-nundanya. Salat subuh berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang luar biasa, sehingga betapa meruginya jika seorang insan beriman melewatkannya. Jika kita sanggup salat subuh berjamaah di masjid, tentu mudah bagi kita untuk menunaikan salat-salat lainnya dengan berjamaah. Salah satu penyebab masuk surga bagi seorang hamba adalah salat subuh secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Jangan berbicara Islam terlalu tinggi kalau kita tak mampu berjamaah subuh di masjid. Jangan berharap masuk surga kalau salat subuh kita masih kesiangan. Mari kita buat hari kita ceria dengan mengawali bangun pagi. Mari memburu surga dengan memburu keutamaan subuh. Matematika kehidupan. Dosa jangan ditambah, amal jangan dikurang, cinta jangan dibagi, hidup hanya satu kali. Gugur bunga karena layu, gugur iman karena nafsu, gugur cinta karena cemburu. Tertawa karena bahagia, menangis karena derita, bertobat karena dosa, beribadah karena iman. Hidup tanpa cinta pasti hampa, hidup gila harta pasti celaka, hidup penuh dosa akan binasa, hidup bersyukur akan bahagia. Hiduplah tiap hari seperti matematika, mengalihkan kegembiraan, mengurangi kesedihan, menambahkan semangat, membagi kebahagiaan, mengkuadratkan kasih sayang antar sesama. Ada 3 hal dalam hidup yang tidak bisa kembali. Yang pertama, waktu. Yang kedua, ucapan. Yang ketiga, kesempatan. Jagalah itu, jangan sampai menyesal karenanya. Ada 3 hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Yang pertama, amarah. Yang kedua, keangkuhan. Yang ketiga, dendam. Hindarilah ia selalu. Ada 3 hal yang tidak boleh hilang. Yang pertama, harapan. Yang kedua, keikhlasan. Ketiga, kejujuran. Peliharalah ketiganya. Ada 3 hal yang paling berharga. Yang pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Ketiga, kebaikan. Pupuklah itu semua. Ada 3 hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kejayaan. Dan yang ketiga, mimpi. Jangan terobsesi karenanya. Ada 3 hal yang paling dapat membentuk watak seseorang. 1. Komitmen. Kedua, ketulusan. Ketiga, kerja keras. Upayakanlah sekuatnya. Ada 3 hal yang membuat kita sukses. Yang pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan yang ketiga, fokus. Usahakan dengan sungguh-sungguh. Ada 3 hal yang tidak pernah kita tahu. Yang pertama, rezeki. Yang kedua, umur. Dan yang ketiga, jodoh. Semuanya itu diatur oleh Allah. Tapi ada 3 hal dalam hidup yang pasti. Yang pertama, tua.
yang kedua sakit, dan yang ketiga kematian. Persiapkanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau hanya gara-gara kerja sholat tinggal, ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU, rumah sakit. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin salat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempo dulu, ibu kita di rumah menjaga rumah dan anak-anaknya. Sedangkan ayah keluar rumah mencari nafkah. Ayah pergi setelah matahari terbit dan pulang sebelum matahari terbenam. Walau anaknya 10, tapi memiliki rumah yang nyaman dan halaman yang luas. Bahkan ada yang memiliki tanah perkebunan dan anak-anaknya bisa sekolah semuanya. Jemaah modern, suami istri berangkat kerja subuh-subuh dan pulang ke rumah malam hari, tapi rumahnya kecil dan tak memiliki halaman. Lalu takut memiliki banyak anak karena punya mindset banyak anak, banyak biaya. Tempo dulu, orang tua kita hidup tanpa banyak alat bantu, tapi tetap tenang menjalani hidupnya. Sementara kita penuh dengan alat bantu seperti mobil, HP, alat masak, AC, mesin cuci, dan alat-alat lainnya, tapi malah makin memperumit hidup karena jadi banyak yang mau dibeli. Saking rumitnya sampai-sampai kita tidak sempat menikmati hidup ini, karena semuanya dilakukan terburu-buru. Kerja terburu-buru, pulang terburu-buru, makan juga terburu-buru, sampai ibadah berdoa juga terburu-buru. Hanya mati yang tidak seorang pun mau terburu-buru. Kita takut memberi karena takut kekurangan. Kita takut dipecat hingga berani melewatkan ibadah. Sementara Tuhan tidak pernah berhenti memberikan kita rezeki. Saya berharap semua ini tidak terjadi pada kita. Sebab itu, aturlah waktu kita dengan baik. Ada waktu untuk Tuhan yang artinya ada waktu untuk ibadah. Ada waktu untuk orang tua, berbaktilah. Ada waktu untuk anak istri, utamakan mereka. Ada waktu untuk saudara, jagalah silaturahmi. Ada waktu untuk sahabat, bantu mereka untuk berubah. Ada waktu untuk diri sendiri, olahraga, jalan-jalan. Ada waktu untuk istirahat, tidur yang nyenyak. Ada waktu untuk bisnis, fokus besarkan mitra bisnis. Hidup mesti seimbang, karena hidup hanya sekali, hiduplah dengan sebaik-baiknya. Saya pernah mengambil sebuah keputusan yang sampai sekarang saya sangat syukuri dan bangga sama diri saya karena sudah mengambil tindakan itu, yaitu sebuah keputusan memilih kehilangan pekerjaan yang saya cintai demi ingin tetap berhijab. Saya tidak mau menggadaikan akidah saya hanya karena sebuah karir yang mungkin menjanjikan di dunia tapi sudah pasti merugikan saya di akhirat. Jangan pernah kita menggadaikan akidah kita hanya sebuah kerjaan yang menuntut kita untuk melepaskan hijab. Perlu kita ketahui bahwa gaji itu dari bos, sedangkan rezeki itu dari Allah. Gaji itu hanya sebatas uang, sedangkan rezeki itu seluruh nikmatnya Allah. Gaji itu dijemput dengan ikhtiar, sedangkan rezeki itu dijemput dengan ketakwaan. Jadi bagaimana mungkin engkau hanya takut melanggar perintah bosmu, sedangkan engkau tidak takut sama sekali melanggar perintah Allah?